Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dalam channel Islami Salsabila. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 2. Tetap semangat ya anak-anak. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Yang nomor 1 itu pertama ada Rumah Gadang, rumah adat Sumatera Barat atau Sumber. Sampingnya Rumah Aceh, rumah adat Nanggro Aceh Darussalam. Bawahnya Rumah Balai Batak Toba atau rumah adat Sumatera Utara atau Sumut. Terus Rumah Adat Tongkonan atau rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel atau suku Toraja. Baileo, rumah adat Provinsi Maluku. Di sampingnya, rumah adat Bangka Belitung. Ayo mengamati. Salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia adalah bentuk sudut atapnya. Sudut-sudut pada segi banyak juga menjadi satu keunikan. Coba amati segi banyak berikut. Bisakah kamu mengelompokkan segi banyak beraturan dan tidak beraturan berdasarkan sudutnya? Yuk, kalian lihat itu ya, ada 4 bangun. Bangun pertama adalah segi 4. Bangun yang kedua dan ketiga adalah bangun segi 3. Bangun yang keempat, kalian hitung jumlah sisinya ya. Ya, segi banyak beraturan memiliki sudut dan sisi yang sama. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang keunikan sudut pada segi banyak beraturan. Amatilah segi banyak beraturan berikut. Ukurlah besar setiap sudut pada segi banyak. Hitung pula jumlah besar seluruh sudutnya. Apa yang dapat kamu simpulkan? Kita bahas bangun pertama dulu ya. Nama bangunnya segitiga sama sisi. Banyak sisinya ada 1, 2, 3. Besar sudut pada segi banyaknya adalah 60 derajat. Terus jumlah besar sudut pada segi banyak. Ini rumusnya, kenapa bisa 180 derajat? Dari 60 dikali 3. Bangun yang kedua itu adalah segi 4. Banyak sisinya ada 4. Besar sudut segi banyaknya, satu sudut itu adalah 90 derajat. Jadi jumlah keseluruhannya 90 dikali 4 sama dengan 360 derajat. Bangun yang selanjutnya kita lihat di sini ada bangun segi 5. Banyaknya sisi ada 5. Besar sudut pada segi banyak tersebut adalah 108 derajat. Hasilnya, jumlah besar sudut pada segi banyak tersebut berarti 108 dikali 5 atau 5 dikali 108. Hasilnya 540 derajat. Bangun yang keempat itu ada segi 7. Banyaknya sisi ada 7. Sedangkan besar sudut pada segi banyaknya 128,5. Jumlah besar sudut pada segi banyaknya 900 derajat. Karena apa? Karena 128,5 dikali 7 itu hasilnya 899,5. Jadi kita bulatkan ke atas. Bangun yang terakhir ini ada segi 6. Banyaknya sisi ada 6. Besar sudutnya 120 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyaknya 720 derajat. Dari mana bisa ngitung 720? Dari 120 dikali 6 atau 6 dikali 120. Apa yang dapat kamu simpulkan?
Apa hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya? Jawabannya, semakin banyak sisi, maka semakin besar sudutnya. Sekarang tanpa mengukur, coba kamu hitung sudut dalam pada bangun datar berikut. Bangun pertama, perkiraan besar sudut 118 derajat. Buktinya dengan mengukurnya, kita buktikan dengan mengukurnya memakai busur. Ini ada 120 derajat. Sedangkan bangun kedua, perkiraannya 135 derajat. Ketika diukur dengan busur, yang pasti adalah 140 derajat. Apa yang dapat kamu simpulkan? Jadi kesimpulannya, semakin banyak sisi pada segi banyak beraturan, maka semakin besar sudut yang dibentuk. Ayo berdiskusi. Judulnya Mozaik Kreasi Bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Bahileo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Soal nomor 1. Apa ide yang dimiliki Lani? Ini bisa kalian lihat ada di halaman 142 baris ke-13. Memberi usul untuk membuat mozaik rumah adat dari daerah lain. Soal nomor 2. Apa ide yang dimiliki oleh Edo? Bisa kalian lihat di baris 11. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Soal nomor 3. Bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Mereka saling menghargai. 4. Apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Ya, karena dengan banyak ide akan menambah wawasan baru. 5. Kerja sama apa yang terlihat pada cerita di atas? Mereka kerjasama membuat mozaik. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Akan tercipta kerukunan.
Soal nomor 7. Hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Dapat menumbuhkan rasa saling menghargai. 8. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lan di atas? Nilai apa, Dek? Nilai kerja sama. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami teman-teman yang berbeda. Dari mereka kami bisa belajar banyak hal. Terima kasih Engkau anugerahkan perbedaan pada kami. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu bekerja sama dalam perbedaan? Coba ceritakan pengalamanmu. Jenis kerjasama, perbedaan yang ada, manfaat dari kerjasama dalam perbedaan, nilai-nilai baik yang bisa kamu ambil. Tulislah ceritamu dan ceritakan kepada temanmu. Ini tugas kalian ya. Ayo berkreasi. Berlatihlah kembali tari bungung jumpa dengan formasi berdiri dan duduk. Jangan lupa gunakan iringan musik. Kamu akan tampil di depan kelas pada pertemuan ke-6. Pastikan bahwa kamu dan teman-teman kelompokmu hafal gerakannya. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerja sama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kita tadi sudah belajar tentang sudut, sisi, dan juga apa? Kerja sama. Apakah kamu merasakan manfaat kerja sama dalam perbedaan? Jawabannya tentu ya. Kerja sama dengan orang tua. Mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengalamannya bekerja sama dalam perbedaan. Ceritakan hasilnya kepada gurumu. Terima kasih anak-anak sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat.